suaranya di situ loh di tempatnya. Jadi Bagusnya di dekat ini, di sebelah ini. apa Tangan, sebelah tangan. ini? Iya, itu suaranya kayak di situ tetap. Jadi sini, Ah, iya. ini, Itu kan di situ kan? ini. Iya. Ini speaker Sama suara. sekalian Maksud suaranya? sekalian mic. Mic. Oh, Saya cek sebentar. Sambil ngomong cek dulu. yuk bareng-bareng nonton kawan itu yuk. Mereka doang ya kan. Ih, mau fresh nggak ngumpul lagi. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang sepanjang hidupku. Biarpun saya pergi jauh Aku cuma 2 bintang 2 sebenarnya tiga udah cus. dari kamu. Halo. Ya bisa bisa. Belum masuk. Udah mulai? Nggak bisa di-invite. Oh, 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya. Apa ya Pak? Dia masih belum tadi update. Dia WA. Dia di komen. Oh di komen. Pak, hari ini saya cuma 2 narasumber misalnya ya Pak. Apa? Si Karin tak jemput-jemput. Dia kan lagi di kamar itu. Udah masuk. Walaupun banyak begitu jalan yang masyhur mengikat orang, Baru bisa diundang. Tapi kenapa dia? Oke, kita mulai. Mulai aja, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi masyarakat Indonesia. Kembali lagi ke pemerintah Provinsi Riau. Waalaikumsalam, Dokter Dedi. Dokter Dedi. Halo, ada gangguan. Halo. Halo dokter. Oke. Alhamdulillah. Kembali pemerintah Provinsi Riau bersama dinas-dinas terkait mengadakan talk show khusus tentang gaya hidup sehat Riau Care bersama saya Dr. Firman dan Saya Risa Amalia. oke, kita mengajak Dr. Dedi Eka, spesialis anak. Kita akan bertanya tentang tema kita kali ini gaya hidup sehat apa, Bu Ica? Nah, kira-kira nih apa yang menjadi tema kita hari ini? Oke. Ada yang bisa tebak? Apa nih? Kalau berhubungan dengan spesialis anak apa nih, Bu Ica, sambil kita menunggu Dokter Dedi dulu, Dedi Eka. Yang pastinya tentang tumbuh kembang anak. Nah, spesifikasinya bisa dibilang stunting ya dok, yang menjadi isu Indonesia pada saat ini menjadi isu Salah satu nasional. program pemerintah juga
ya. Iya, jadi kita di sini membahas bagaimana kiat memiliki anak sehat jauh dari stunting. Oke, itu sangat menarik. Di mana tahun ini pemerintah sangat gencar ya, Bu Ica ya, tentang program ini stunting. Nah, kita akan membahas dengan ahlinya, spesialis anak nih yang anak. benar-benar peduli dengan kesehatan anak, yaitu Dokter Dedi Eka. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, gimana Dokter Eka sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke. Dokter Dedi Eka boleh diperkenalkan diri nih kepada masyarakat. Dokter di mana sekarang dan prakteknya di mana? Silakan dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Eka Febri. Biasa dipanggil Eka ya. Saya dulu SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Anak Riau nih. Kemudian masuk di Medan, di USU, Oh, oke. di ACC. Saya sekarang jadi kepala bidang sakit umum daerah ACC. Jadi kemarin diminta dokter Iman untuk dipodong ini sebenarnya membawakan sakit lah. Ya nih dok, harus bagi-bagi dong dok ilmunya. Iya, bisa ya. Iya benar. Jadi memang kita membutuhkan informasi dan ilmu nih dari Dokter Dedi. Tujuan kita di sini agar masyarakat pintar. Ya Bu Ica ya. Iya, terutama buat ibu-ibu nih dan para calon ibu, bagaimana caranya mungkin pola asuh atau apa yang paling tepat untuk memiliki anak yang sehat sehingga jauh dari stunting, begitu dokter. Oke, kita mulai saja ya Bu Ica ya. Boleh. Oke, nih dokter pengen tahu nih dok, apakah itu yang dimaksud dengan stunting itu dok? Jadi stunting itu ada pendek, tapi pendek yang bukan sembarang pendek. Jika pendek kan dipengaruhi oleh kekurangan itu. Contohnya Habibie lah, almarhum Habibie kan pendek. Iya. Jadi kalau dia stunting nggak mungkin dia bisa mungkin sana. Pesawat terbang ya dok. Lebih lagi pesawat bang kan nggak mungkin. Iya Oke. benar. Adalah yang disebabkan oleh karena kurang gizi. Oh. Nah, pendeknya ini kadang-kadang anaknya itu berpengaruh ke kemampuan dia dalam memecahkan masalah, pengaruh dalam kemampuan dia dalam hitung-hitungan ya atau itu cegah stuntingnya. Saya bisa dicek kemarin itu waktu presentasi Menteri Kesehatan di Matahari itu di ini ya dia sebagai Menteri Kesehatan dia memaparkan berita tentang PISA Award. PISA Award itu adalah kemampuan literasi dan kognisi anak-anak di seluruh dunia itu disertakan ya. Ada 78 negara yang ikut, Indonesia di 74. Jadi kita jawab Singapura itu nomor 2 ya. Samping dan yang besar bahwasanya negeri kita samping. Jadi kenapa kita lagi samping untuk kita bisa jelas tepat adalah gerda yang produktif. Kalau dia ini jadi isu nasional kita memperbaiki Nge-freeze nggak sih? Kita bagus jadinya. Coba panggil dulu. Dokter Deka. Dokter Deka Halo. iya Ada gangguan
signal. Udah jelas dok? Dokter Deka bisa dengar suara kami Nggak berdua di jawab sini? ini, nggak? Tadi putus-putus, sekarang udah jelas. Jelas, pokoknya dengar. Oke. Sekarang udah jelas. Udah jelas di sana dok? Jelas. Oke, Alhamdulillah. oke. Berarti kita lanjut nih ya Kita dok. lanjut ya. Oke, silakan. Berarti dokter, jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting. Kuncinya itu dulu ya dok yang bisa kita tarik dari statement yang dokter berikan ke kita tadi. Iya benar, semua anak kayak itu sama. Dokter Deka, ya dokter Deka. Suaranya Kurang putus-putus lagi dok? Suaranya dokter? Masih putus-putus dok suaranya. Kami dengar dari sini. saya Putus-putus masih dok, masih putus-putus. bentar ya. Oke. Sinyal dokter di sana gimana? Full atau gimana? Kita bantu dari panggilan biasa aja ya, video ini sana Dedi Eka namanya ya. Iya. Eka. Iya. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu kita ya, juga di sini coba untuk mengambil. eh, Sambil menunggu dokter Dedi ya. mengambil dokter Deka ke sini. Oke, ini sangat menarik ini Bu Ica ya, tentang stunting, di mana tadi kata dokter Dedi Eka di kementerian nomor 2 tadi ya stunting di Nusantara ya, Iya. termasuk tinggi nih angkanya nih. Nah, nanti akan setelah jaringan kembali baik, nanti kita akan membahas lebih detail lagi mengenai apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan stunting ini. Karena saya kebetulan masih dalam masa COVID ini ada mahasiswa turun ke lapangan untuk melakukan penelitian Oke. tentang stunting. Hmm. Nah, ternyata menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, Ya. stunting ini Coba dicoba lagi, sudah bergabung dokter Dedi. Oke, dokter Deka, kita coba Halo. ajak dokter Halo. Deka untuk. Oke. Oke, dokter. Gimana dokter, udah ketemu sinyalnya? Benar ya? Udah jelas. Di sini ada susah hari ini. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, Udah lanjut ya dok. artinya tidak semua anak yang pendek itu stunting. Nah. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dok. Nah, stunting jika anak yang memang sudah dinyatakan stunting, artinya ada perbedaan pastinya dengan anak-anak yang pendek lainnya, mungkin cara berpikirnya, daya tangkap dan segala macam begitu ya dokter Eka ya. Benar. Nah, kalau dari sisi medisnya stunting ini penyakit atau bagaimana ya dok? Oh. Masih hilang-hilang dok suaranya dok. Oh iya. Sebentar saya coba pindah ruangan dulu ya. Boleh sambil nunggu dokter ya, kita bincang lagi ya Bu Ica ya. Tadi tentang stunting. Jadi mahasiswa tadi gimana tadi ceritanya, tadi terjun ke lapangan? Iya, ternyata menilai. terjun ke lapangan mereka melihat apa yang menyebabkan anak. Jadi ada berdasarkan data ternyata ada di sebuah lokus dokter, jadi memang jadi perhatian, lokasi tersebut memang jadi perhatian khusus Di Riau ini di sini. suatu tempat. Oke. Mohon maaf saya nggak bisa Tapi di sebutkan. Pekanbaru atau di daerah luar Pekanbaru? Di luar Pekanbaru. Oh, Di luar Pekanbaru. Oke. Jadi ada lokus di sana, kemudian dilakukan penelitian. Ternyata salah satu penyebab anak ini stunting adalah ketidaktahuan orang tua. Wah. Nah, ketidaktahuan orang tua bahwa pola makan, pola asuh, gizi dan sebagainya itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oke. Jadi ternyata makanan yang diberikan kepada anak itu tidak memenuhi kriteria seperti isi piringku. Kalau sekarang namanya isi piringku ya dok. Oke. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna Sempurna. namanya.
Nah ternyata asal kenyang anaknya. Apapun dikasih, Iya, walaupun cuma pokoknya- satu gizi saja. Ya pokoknya makan aja udah gitu. Ah. Masalah urusan memenuhi standar gizi atau enggak mereka tidak paham. Nah itu yang harus kita Benar ya. ya menjadi PR kita bersama di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pola asuh yang baik untuk mendapatkan anak yang sehat dan jauh dari stunting. Oh seperti itu. Nah mudah-mudahan Tadi aja. yang dicapai. Ya mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Dokter Dedi Eka ini bisa membantu kita semua. Memberikan edukasi kepada ibu-ibu Iya, pada ibu-ibu khususnya dan calon ibu nih. bahwasanya kita harus menghindari yang namanya stunting tadi ya. Iya. Bu Cahaya. Dengan cara apa tadi edukasi kita berikan nanti ya. Iya, jadi kita tunggu Dokter Dekanya nanti untuk memberikan edukasi yang jauh Lebih spesifik. lebih spesifik. Nah. Nah, kalau di sini kita nggak expert ya. Iya. Kita cuma membantu. Kita membantu aja mengarahkan. menggali nih. Hmm. Kita jadi perpanjangan tangan dari masyarakat. Kalau begini gimana? Kalau udah terlanjur stunting gimana? Atau supaya nggak stunting Gimana? Terus kalau udah terjadi stunting kita harus seperti apa? Nah. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan kali itu tentang stunting ini adalah tadi yang kita sebutin tadi, apakah dia itu termasuk pendek itu semua pendek itu masuk stunting atau enggak? Itu penting banget itu Iya. diketahui ya. Nah, Jangan itu. sampai rancu ya Nah. Bu Ica ya. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang imut Nah, pendek dikatakan stunting. dikatakan stunting, Usianya padahal- sudah di atas 5 tahun. padahal belum tentu. Nah, Ah. anak stunting ini seperti apa membedakannya yang beneran stunting dengan anak yang Yang- memang dari genetiknya dia Emang mungil gitu. keturunan dari bapak ibunya emang kecil Iya, gitu. makanya- Jadi seperti dokter Deka bilang tadi kan Habibie juga kecil. Iya, tapi otaknya besar. Otaknya besar. Seperti itu. Nah makanya kita di sini mengajak masyarakat untuk berpikir dan mengenali lebih spesifik tentang stunting Iya, tadi. do something gitu Coba untuk tanya. anak-anak. Oke, Nah, Dokter Dedi Eka sudah tersambungkah? Suara kita berdua sudah jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Suara saya jelas nggak? Sini Alhamdulillah alhamdulillah jelas jelas. dokter. Dokter gimana? Suara kami berdua jelas? Kayaknya jelas, cuman kayaknya ada delay dikit ya. Oke, nggak apa-apa nggak dok. apa-apa dok. Biasa itu dok. Selama Mungkin kalau ber- jangan Ya, SD. jadi stunting itu apa ya? Pokoknya penyakit ya, penyakit yang harus diberantas. Dan waktu kita untuk mengatasi stunting itu cuma sampai usia 2 tahun. 2 tahun ya Karena dok? setelah sampai 2 tahun itu nggak bisa lagi. Oke. Oh, gitu. Jadi batasnya yang harus diketahui adalah penyakitnya ini Ibu, sampai 2 tahun ya dok? ya karena itu kan namanya 1000 hari pertama kelahiran. Atau- 1000 hari pertama kelahiran itu adalah masa ditambah dengan 2 tahun usia pertama anak kita. Itu kalau dihitung 9 bulan Mhm. ditambah 2 tahun itu dihitung 1000 hari. Wow. Jadi 1000 memang hari. stunting itu memang dimulai dari saat ibu mengandung. Jadi bukan pada saat ibunya lahir ya. Oke, saat ibu mengandung Dokter ya. Ibu Dok, Prima ya? dan Kaica. Iya, Oke. berarti memang ibu-ibu hamil yang udah tahu nih kondisinya sekarang nggak sedang diberikan anugerah, artinya memang harus menjaga asupan nutrisinya ya dok, karena bukan dimulai dari setelah dilahirkan Tapi anaknya. sebelum di Benar, jadi pada ibu-ibu yang mengandung ya itu ya benar. Jadi diharapkan pada ibu-ibu yang mengandung tuh minimal harus mengkontrolkan diri ke spesialis kandungan itu minimal 3 kali setiap trimester 1 kali. Oke. Karena memang kenapa stunting itu dipegang oleh program BKKBN ya, karena ternyata untuk membentuk keluarga itu ya harus nggak sekedar modal cinta ya, karena anak itu cinta tidak cukup. Jadi Iya. kalau misalnya remaja-remaja kita yang beranjak dewasa dan memutuskan untuk menikah, harus siapkan dulu sandang pangan papan. Betul. Kebutuhan primer, sekunder, tersiernya harus papan. Kenapa? Karena anak itu butuh modal ternyata. Kalau misalnya kita nggak siap, maka inilah yang kita hadapi. Banyak pernikahan terlalu muda, orang tuanya tidak siap. Pada saat anaknya beli susu formula, pekerjaan juga belum tetap. Yang seperti
seperti ini harus diedukasi ya. Jadi literasi masyarakat kita harus bagus. Oke, benar, benar. Ya, itu mungkin bisa disampaikan. Itu salah satu, itu adalah salah satu kiat untuk mencegah stunting. Ternyata dipersiapkan benar ya. Misalnya apa namanya kursus pernikah, nah itu Oh iya. nanti dia mengandung bagaimana ya, itu adalah salah satu kiat juga dalam mencegah stunting. Jadi stunting itu bukan cerita begitu bayi lahir, bukan. Stunting itu dimulai sebenarnya pada saat kita akan menikah. Disitulah kita mulai mencegah supaya generasi kita tidak stunting. Saya kembalikan Dokter Oke. dan Kak Ica. Ya, Oke. terima kasih dokter. Berarti dok, stunting ini sendiri dok, bedain dengan gizi buruk apa sih dok? Nah, stunting itu gizi buruk pasti stunting. Oh seperti itu. Oke. Gizi buruk itu pasti stunting ya. Oke. Tapi anak yang stunting belum tentu gizi buruk. Oh. Oh, Anak yang stunting belum tentu gizinya buruk. Tapi gizi buruk pasti stunting. Oh iya. oh Oke, gitu. oke, oke. Nah dok, saya tertarik nih Nah, dengan. jadi sebenarnya Iya, silakan dilanjutkan dokter. ya jadi gini. Sebenarnya dari buku SDI DTK yang ada di Puskesmas itu kita punya program screening tumbuh dan kembang pada anak. Jadi bukunya sudah ada. Mungkin pemerintah juga sudah mengajarkan tenaga nakes ya, nakes Puskesmas, kader-kader untuk tetap melakukan screening ya. Jadi screening itu ada 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu terus sampai usia 72 bulan. Jadi mindset atau cara pikir masyarakat kita terus dirubah. Jadi ke Puskesmas itu bukan untuk sakit saja ternyata. Terutama untuk anak-anak bayi ya, yang punya anak bayi, itu harus screening. Ada screening berkala ya, 0 bulan diukur berat badan, tingkat kepala, panjang badan, nanti 3 bulan begitu lagi, terus 6 bulan begitu lagi. Jadi ketahuan. Kita dokter anak kerjanya kita mendeteksi namanya weight faltering. Mendeteksi weight faltering itu adalah pertumbuhan berat badan yang tidak sesuai setiap bulannya. Ternyata kita setiap bulan anak itu ada parameter yang harus kita kejar. Dari 0 ke 1 bulan berapa gram naiknya, harus minimal 750 gram, 1 ke 2 bulan, 2 bulan ke 3 bulan. Nah itu yang kita kejar. Kalau dia nggak sampai, misalnya pertambahan bulanannya nggak sampai, nah ini namanya weight faltering. Weight faltering ini gizinya masih normal, tapi begitu dibiarkan lama-lama dia jadi stunting. Jadi sebenarnya yang mencegah stunting pada saat bayi sudah lahir itu adalah kita temukan weight faltering. Begitu kita jumpa ini weight faltering ya, berat badan yang tidak sesuai bulanannya tambah, kita intervensi, apakah melakukan edukasi ataupun memberikan formula khusus ya. Formula khusus itu namanya FMSP ya, atau oral nutrisi suplemen namanya, ONS. ONS ini diatur di Undang-Undang nomor 29 tahun 2019. Bahwasanya pemerintah wajib membantu anak-anak yang resiko gagal tumbuh ya, yang mendapatkan FMSP atau ONS ini. Karena ONS ini nggak mahal. ONS harganya mahal. Contoh nih. Contohnya yang beredar di pasar itu, maaf saya sebut merek ya. Misalnya harganya, misalnya Nutri Drink atau Infantrini, itu harganya 1 kaleng itu bisa 300, 400 ribuan. Jadi kalau misalnya anak-anak orang tua yang nggak mampu gimana ya? Iya betul. Kan kasihan. Jadi itu memang tugas dari negara, tugas dari pemerintah daerah, tugas dari masing-masing provinsi untuk mendeteksi ini. Jadi kalau misalnya kita sudah cerita anaknya umur 4 tahun sudah stunting, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang kita kerjakan adalah di 1000 hari pertama kelahiran ini. Ya, itu dia Dokter Juprima. Oke. Aduh dok, makin banyak pertanyaan dalam kepala saya. Jadi Ya. ternyata saya bisa tarik kesimpulan bahwa ekonomi mempengaruhi kondisi stunting seorang anak atau Betul. tidak. Ya pasti dong. Ya, Makanya pasti. perlu apa ya, konsultasi pranikah tuh perlu. Iya. Jadi sebelum nikah tuh harus benar-benar siap dulu. Nah, Dan saya pangan-papannya harus siap ya, karena benar. keluarga itu ternyata butuh modal, tidak butuh cinta ya kan. Betul. Kita juga Betul harus sekali. pikir. Iya. Saya baru ngerti nih sekarang dok kenapa 12
tahun yang lalu saya disuruh untuk ikut pranikah itu, padahal dulu sebel banget tuh disuruh ikut yang begituan, buang-buang waktu rasanya. Ternyata manfaatnya ini baru sadarnya sekarang untuk anak saya nggak stunting ya. Ya. Jadi memang pada saat bayi lahir ya, jadi ASI, nutrisi, vaksinasi, stimulasi itu penting sekali ya. ASI misalnya, ASI itu banyak, kita sudah mau diskusi lah masalah ASI itu ya, nggak bisa menggantikan susu, nggak bisa digantikan dengan susu formula ya. Nutrisi itu butuh modal kan. Ya, Betul. benar. Anak-anak yang kita berikan tuh harus diberikan protein hewani, bukan protein nabati, protein hewani, ikan, daging, ayam, udang, itu kan butuh modal. Ya kan. Kemudian vaksinasi juga lihat tuh, vaksinasi itu banyak yang tidak ditanggung pemerintah. Iya, berbayar. Kalau dari jadwal vaksinasi dokter anak yang diatur IDAI tahun 2020 itu ada 21 jenis penyakit yang bisa kita cegah, 21 jenis, tapi tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, silakan manfaatkan yang gratis di puskesmas, kemudian lengkapi yang tidak ditanggung oleh pemerintah itu di dokter anak terdekat Anda. Jadi ternyata gitulah. Jadi ASI, nutrisi, vaksinasi, stimulasi itu juga itu sangat berpengaruh terhadap stunting anaknya. Ya, kurang ASI akibatnya kurang gizi ya, kurang nutrisi juga kurang gizi ya. Akibatnya divaksinasi juga anaknya juga akibatnya nggak kebal, sering sakit, jadi ya stunting juga. Iya, berkaitan semua ya. Satu lagi stimulasi, nah ini paling penting. Ini yang paling penting terakhir nih, stimulasi. Sekarang era gadget ya. Iya. Era gadget. Orang tua pada autis megang handphonenya masing-masing. Orang tuanya yang autis bukan anaknya ya. Anaknya ada di sekitar dia deh. Iya, benar. Yang ini kan berpengaruh ke bonding ya. Ke bonding orang tua dan anak ya. Ya sepertinya harus kita cegah. Jadi di aturan kita rujuknya ke IDAI itu anak usia 2 tahun tuh, anak usia 2 tahun nggak boleh dapat gadget ya. Sama sekali nggak boleh. Di bawah usia 1 tahun sama sekali nggak boleh dapat gadget. Di atas 1 sampai 2 tahun cuma bisa 5 sampai 10 menit. Betul. Atau maksimal 1 jam. Kalau bisa jangan gitu. Ya, Betul. benar. Ya, jadi bonding kita rusak gara-gara gadget. Ya, benar. Nah, itulah idealnya. Itu Bunda Ica. Ya, kembali ke stunting tadi, Dok. Jadi tadi ada dokter menyebutkan bahwa anak gizi buruk pasti stunting, tapi anak stunting belum tentu gizi buruk. Nah, itu gimana, Dok? Apa genetik atau gimana gitu? Mungkin gizinya udah diberikan dengan baik tapi kok stunting. Nah, itu gimana itu, Dok? Nah, jadi gini, kita kan deteksi stunting tuh per bulan sampai usia 2 tahun ya. Jadi kalau dia gizi buruk berarti kan kronis ya. Nah, kalau udah kronis begitu ya, kalau dia atas 2 tahun ya nggak bisa kita apa-apain lagi. Tapi kalau misalnya kita ketemunya stunting di usia 1 tahun, masih bisa kita kejar ke usia 2 tahun. Begitu ya maksudnya. Oke. Itu kurang pas dari jawabannya. Oke, benar. Oke. Baik, Dokter. Terima kasih. Nah, ini Dok, apakah yang menjadi faktor risiko atau penyebab stunting, Dok, sebagai indikasi masalah gizi kronis? Apakah genetik atau gimana, Ya, Dok? itu yang jadi stunting itu kenapa? Karena kurangnya literasi orang tua. Orang tuanya nggak tahu gimana cara kasih anak. Nah, tua tidak tahu pentingnya protein hewani. Orang tua tidak tahu pentingnya vaksinasi, pentingnya ASI. Akibatnya anaknya ya diasuh ya sekedarnya. Ya inilah yang menjadi faktor risiko terjadinya stunting. Tapi kalau orang tuanya sudah ikut konsul pranikah ya, sudah banyak baca gimana caranya mengasuh anak, gimana baca buku-buku parenting. Nah, itu mungkin bisa jadi modal sehingga anaknya tidak stunting. Gizi itu nomor 1, gizi. Ya. Jadi asupan 0 sampai 2 tahun itu 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif ya. Kemudian jangan tunda complementary feeding 6 sampai 9 bulan itu makanan pelengkap feeding 6 9. Nah, di sini banyak salah nih. 6 sampai 9 bulan itu bukan dikasih satu jenis menu aja. Dikasih beras nasi aja, dikasih kentang aja, nggak ada proteinnya, salah ya. Akibatnya anaknya stunting, kurang gizi. Kenapa? Harusnya 6 sampai 9 bulan itu anaknya bebas makan apapun. Makan daging sekalipun boleh, daging, ikan, ayam, tapi dilumatkan ya, disesuaikan dengan kemampuan gigi anak. Jadi kalau misalnya dia kurang
hewani ya pasti stunting 6 sampai 9 bulan. Mm-mm. Nah itu juga jangan takut ngasih gula, ngasih garamnya, nggak silakan, nggak ada masalah. Yang penting sebatas dirasa itu enak, itu masih bisa diberikan kepada anak. Sudah berubah ilmu pengetahuannya sekarang ya. Iya, Jadi iya. sekarang kita tidak takut-takut lagi. Silakan mau tambah daun sup untuk menambah cita rasa makanan MTASI di komplementari di 6 sampai 9 bulan. Silakan apapun boleh. Wow. Apapun boleh. Yang penting protein hewani utamakan dan jangan lupa itu adalah sumber zat besi yang paling mudah didapat untuk anak 6 sampai 9 bulan. Zat besi juga mempengaruhi kegizian. Ya. Oh, Begitu. oke. Oke dokter. Jadi ini ada pertanyaan banyak banget dalam kepala saya, tapi secara otomatis sudah terjawab dengan statement-statement yang dokter berikan. Tapi saya penasaran, biasanya anak stunting itu di usia berapa? Oh udah kejawab. Nah kalau misalnya nih dok, udah ketahuan nih di atas 2 tahun ternyata oh si anak stunting. Nah mereka ini berarti kan memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Olahraga pun tidak membantu ya dok untuk tumbuh kembangnya, untuk menjadi lebih tinggi besar lagi dan segala macamnya. Kalaupun ada olahraga seperti apa gitu dok? Sudah tahu jawabannya. Sebenarnya yang jadi concern kenapa Indonesia stunting itu adalah kognisi, masalah pertumbuhan otak sebenarnya. Jadi anak stunting itu, nah, kalau anak yang digendong begitu dia dikasih tugas, dia dua gagal, Maaf, dokter. nggak jika misalnya ada stunting nggak bisa mikir itu, Nah, oke. nggak bisa berpikir Oke. alternatif. Ah, Nah itu penting itulah. Jadi bukan masalah fisik, stunting bukan pendek karena fisiknya, tapi karena kalau dia pendek tapi dia pintar nggak ada masalah. Kayak dokter Jupriman dan Kak Ica kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia pendek tapi terus dia nggak kurang dalam masalah kognisi, literasi dan sebagainya, nah ini jadi masalah gitu. Jadi nggak ada hubungan sama olahraga. Sebenarnya kita memperbaiki stunting ini, memperbaiki gimana caranya generasi kita pinter. Kalau generasi kita pinter, dia produktif. Kalau dia produktif, kita dapat bonus demografi, bonus demografi itu kan sekelompok anak muda seperti Dr. Jupriman dan Ica nih ya. Jadi dia Anak produktif, tua ini. dia menghasilkan untuk ininya, untuk negerinya, berguna dia. Nah itulah namanya bonus demografi. Itulah target kita. Jadi kalau dari Menteri di KBN ya, dia bilang itu target stunting Indonesia 2024 harus 14%. Sekarang rata-rata di Riau juga hampir sama lah sama Aceh ya. Kita masih di 24-28%. Artinya dalam 100 orang anak itu ada 25 anak yang stunting dalam 100 orang. Target kita 2024 turunkan jadi 14%. Jadi amin. 100 orang itu kalau bisa 14 aja yang stunting. Amin. Itu dia. Mudah terrealisasi ya dok. Kalau bisa nggak ada malah ya dok. 0% ya dok. Nih dok, pengen tanya. Iya. Pengen tahu lagi nih dok. Kira-kira nih stunting ini hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu aja atau keluarga yang cukup mampu juga bisa terjadi dok? Ternyata bisa juga kalau keluarga kurang mampu. Nah inilah konten pemerintah daerah ya, konten pemimpin-pemimpin kita melalui amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 itu gimana caranya supaya orang-orang yang nggak punya duit itu dapat formula khusus. Formula khususnya namanya Oral Nutrisi Suplemen atau ONS. ONS ini nanti kalau pengen tahu silahkan ke dokter anak terdekat. Dia akan jelaskan untuk apa itu ONS karena dihitungnya pakai dosis. Bukan seperti susu formula biasa ya. Tapi kalau orang-orang yang mampu, yang punya duit bisa juga ada yang stunting. Kenapa? Karena dia nggak tahu stunting itu apa. Apakah ya udahlah yang penting udah anakku udah sama pengasuh, biarin aja dikasih makan apapun terserah, yang penting anakku makan. Akhirnya anaknya rupanya stunting. Yang dikasih cuma nasi, kentang, habis itu apa lagi? Misalnya kol itu kan karbohidrat semua. Iya betul. Kan dikasih daging, dikasih ikan. Iya. Double strength misalnya, lauknya harus 2 atau telur sama ayam sama daging. Nah itu kalau misalnya orang yang punya duit, kalau dia nggak tahu stunting, dia literasinya jelek, ya jadinya anaknya ya bisa stunting juga karena nggak ketahuannya. Rugi kali ya rasanya ya. Iya betul.
Apalagi kalau zaman sekarang ibu-ibu ataupun bapak yang bapaknya bekerja, Ibu anaknya bekerja. diserahkan kepada pembantu atau pengasuh tadi atau orang tuanya, dikasih makanan instan lagi ya dok ya, banyak kan makanan instan yang cepat saji, yang kadar gizinya tahu sendiri seperti apa, akhirnya anaknya tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Iya. Jadi saya singgung dikit masalah makanan instan ya. Iya. Yang kemarin Indomie kan mie. Hmm. Tapi makanan ada beberapa MPASI yang dibuat instan itu silahkan, itu aman, itu kita anjurkan juga. Hmm. IDE juga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menganjurkan untuk memberikan makanan kemasan yang tersertifikasi BPOM ya. Oh. Karena di situ sudah terfortifikasi ya. Terfortifikasi itu artinya sudah diberikan zat besi. Oh. Karena untuk pertumbuhan otak juga perlu zat besi. Kita ini rata-rata makanan kita tuh kurang zat besi ya. Jadi silahkan kalau misalnya usia 6 sampai 9 bulan atau di bawah 1 tahun pengen memberikan makanan yang instan itu silahkan. Atau ditambah agreg misalnya ditambahkan ekstra protein hewani juga nggak apa-apa, lebih baik. Gitu. Oke. Yang nggak boleh Indomie mie instan ya, sekali boleh lah. Saya juga makan. Kalau udah gede boleh dok. Di atas 2 tahun. Iya. Iya. Maksudnya misalnya buat mihun itu kan karbohidrat ya. Iya. Mihun, mie apa ya, mie kuning segala macam silakan. Jadi nggak perlu makan nasi. Betul. Yang perlu itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Sekarang mindset kita ini kan makan tuh anak mesti nasi, ya kan? Iya. Padahal masih banyak pengganti karbohidratnya. Betul. Bisa mie, ya kan, mihun misalnya, atau bisa Roti. bisa kue pun juga bisa, itu kan sumber karbohidrat ya. Betul. Tapi yang paling penting itu adalah protein hewaninya. Protein hewaninya harus ada di setiap menu makan anaknya. Iya, kayak orang zaman dulu tuh kalau belum makan nasi anaknya belum makan kan. Oke, lanjut. Jadi dari tahun 2019 itu dok sampai sekarang terjadi penurunan atau bagaimana dok terhadap angka stunting ini, prevalensinya? Kira-kira nih. Tadi masih jalan di tempat lah atau jalan lambat. Oh. Ya, berarti jadi PR kita bersama Karena ini gini ya. ya, karena gini, ternyata untuk mencegah stunting itu perlu ya, itu namanya istilahnya perlu kerjasama semua pihak. Contoh pengadaan timbangan yang ada di puskesmas itu timbangannya standar atau enggak? Jangan-jangan timbangan kelapa sawit, yang digantung itu. Oh, Nah, itu kan iya. nggak standar untuk mengukur berat badan. Nah, Yang standar seperti apa dok? untuk mengetahui anak kita stunting atau tidak, itu kan harus diukur berat badan, panjang badan, tingkat kepala. Nih masyarakat boleh tahu nih dok, dokter Deka, dokter, pengen tahu nih kira-kira timbangan standar menurut dokter spesialis anak itu seperti apa biar masyarakat lebih tahu? Wah, saya sebutkan merek nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Contohnya misalnya TK, merek TK misalnya. TK itu mahal ya, tapi itu standar yang kita pakai. Oke. Karena dia dikitnya benar gitu. Oh. Dan memang ini ya. Deka. Ya, yang harganya juga agak mahal ya. Oh itu Jadi itu, standarnya. tapi jadi standar. Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan juga sudah timbangan itu sudah ada. Mungkin di dinas kesehatan setempat itu Sudah mengadakannya. timbangan yang di puskesmas. Tapi timbangan jenis tertentu sehingga kita bisa deteksi stuntingnya jadi benar. Suaranya hilang lagi dokter. Dokter Deka. Halo. Ah ya, oke. Dok, ya dokter jangan tinggalin kami dulu dok. Ya. Masih banyak nih yang mau ditanyain. Udah jelas dokter suara kami? Jelas dok? Suara saya jelas? Jelas. Jelas, sudah Nah, jelas. jelas. Oke Oke. lanjut dok. Jelas. Dok, Oke. mau nanya lagi nih. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu apakah bisa kemungkinannya nanti akan stunting atau gimana dok? Iya lah, itu benar itu KIK. Jadi bayi yang jadi berat badan lahir rendah. Jadi berat badan lahir rendah ini ada dua macam ya. Satu namanya bayi yang berat badan rendah kurang bulan, ya Oh, prematur. Umumnya bayi prematur itu dia kurang bulan, ya berat badannya rendah. Iya. Tapi ada yang bayi berat
ternyata yang berhenti sangat sangat benar, ini sangat terjadi, menjadi faktor risiko untuk stunting anaknya Oke. gitu. Penyebab BBLR ya namanya Iya, betul. kalau disingkat ya, bayi berat badan Badan bayi rendah gitu. rendah. BBLR ini penyebabnya apa, memang si ibunya di saat hamil kekurangan nutrisi atau ada masalah lain dok kira-kira? Nah, itulah sepertinya untuk kita menjawab kenapa BBLR, Kedokteran. kita harus mengundang Dr. Rahmat Hidayat. Iya nih, kapan jadwal dokter Rahmat Hidayat ya? Kira-kira Tidak ada. dokternya datang Kita harus dengerin kita mengundang nggak Dr. hari Rahmat ini? Hidayat. Bener nih, benar. Ya, jadi bagian saya Iya. itu adalah bagaimana caranya menormalkan anak yang sudah lahir. Ya, Tapi kalau misalnya bagaimana supaya mencegah ibunya melahirkan anak yang berat badan rendah, itu kita harus mengundang Dr. Rahmat Hidayat dan sejawat. Dokter kandungan ya, nanti dok. kita tanyain dok. Nih dok, saya pengen tahu lagi nih dok. Kira-kira nih anak yang stunting tadi, apakah bisa diberikan imunisasi atau vaksinasi dok? Sudah positif stunting? Tetap vaksinasi pada anak stunting. Maupun imunisasi ya dok, tetap ya? Ya, tetap diberikan vaksinasi. Oh, oke. Seperti itu. Sip. Oke. Jadi saya pernah dengar tuh dok yang namanya konvergensi, tapi nggak ngerti. Ya, Nah, ada istilah konvergensi itu konvergensi. kalau dalam stunting itu apa ya dok? Ya, Dokter Dedi, Suaranya masih ini dok. Dokter Deka, Dokter Deka, suaranya hilang. Oke. halo. Oke. Halo. Oke. Jelas lagi dok, udah kembali lagi suaranya. Iya, jadi konvergensi itu dengar saya ya. Dengar Jelas. dong. Terdengar jelas dok. Nah, jadi konvergensi itu adalah keterlibatan semua pihak ya. Jadi stunting itu bukan kerjanya dokter, perawat bidan saja, tapi ternyata harus seluruh masyarakat harus terlibat ya. Dari itulah termasuk dalam pengadaan konsul atau training pranikah itu kan bagian bukan medis sebenarnya, tapi dia terlibat penting untuk mencegah supaya tidak lahir generasi yang stunting ya. Jadi konvergensi itu adalah keterlibatan seluruh pihak dari yang medis maupun non medis. Gotong royong lah istilah awalnya. Gotong royong ya, seperti slogan Kayak- kita kayak- dulu ya. Rembuk. Di depan. Oke. Putus-putus dok suaranya. Halo, Halo, Ya, jelas dokter. Dedi, ya. halo. Oke. Halo dokter. Oke. Dokter, ini Iya. tentang Ya, intervensi dalam penanganan kasus stunting ini sendiri seperti apa nih dok? Bagaimana intervensi dalam penanganan kasus stunting ini? ya. Pertama intervensinya adalah kita kan pertama deteksi dini oleh teman-teman di puskesmas. Oke. Ada pertumbuhan ring. Jika sudah terdeteksi, maka kita edukasi bagaimana cara makannya di dokter aturan dasar. Kemudian bagaimana kepentingan protein hewani itu dalam pertumbuhan anak, itu intervensinya. Jika memang anaknya misalnya tidak dapat ASI ya, atau pertumbuhan bulanannya tidak sampai, maka diberikan ONS. ONS itu adalah oral nutrisi suplemen. Banyak di pasaran, tapi biasanya hanya bisa diresepkan oleh dokter anak. Oh. Bentuknya seperti susu formula, tapi dihitung dosisnya. Begitu. Oh, seperti itu. Nah, satu lagi saya juga ingin bilang, itu kan di dokter anak ini kan kita sudah menggunakan aplikasi. Silahkan di-download sehingga kita bisa memantau pertumbuhan anak kita sendiri dari handphone kita masing-masing.
Apa tadi dok? Lupa dok. Jadi Ini semoga dengan kemudahan ya, tadi aplikasinya apa dok? Tadi putus-putus suaranya. Nama aplikasi. namanya Primaku. Prima. Tulisannya seperti biasa dok. Terima Nih, kasih. saya langsung cari di Play Store, Dok. Seperti biasa. Iya, pasti ada. Itu adalah aplikasi, Oh, bukan iya, sembarang ada. aplikasi, tapi aplikasi yang di Iya, Prima. kita bisa memplotting, ya kita bisa memplotting pertumbuhan anak kita setiap bulan. Jadi dengan diharapkannya dengan kemajuan teknologi, web filtering ini bisa terdeteksi lebih cepat, begitu dia. Ya, buat masyarakat yang sedang live pada hari ini boleh langsung di-download. Ini ya, Dok ya. Prima. Benar ya. Nah, Primaku. jadi bisa membantu kita untuk memaksimalkan pertumbuhan anak. Jadi di situ kita bisa cek bagaimana pertumbuhannya, apakah kurang nutrisi atau bagaimana. Jadi saya juga masih belum mempelajari nih, nanti coba dicek lah apa aja yang ada di dalam Ternyata kemajuan aplikasi tersebut. teknologi juga membantu dalam perkembangan anak-anak kita ya. Iya, jadi alhamdulillah sebenarnya bisa kita lakukan di rumah ya, Dok. Sendiri untuk mengecek apakah Benar. memang anak kita ini sudah ternutrisi dengan baik atau tidak. Kebetulan ini, Dok, kemarin pas masa Covid di tahun 2020, awal-awal Covid, ada mahasiswa yang melakukan penelitian kayak tentang pola asuh pada keluarga yang memiliki anak stunting. Nah, ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul di situ. Kenapa bisa anaknya ini stunting? Karena memang kurangnya pengetahuan dari si ibu dan pola asuh. Jadi anak ini asal kenyang. Yang penting anaknya kenyang aja udah. Udah tenang. Ya, penting Sama anak. seperti sekarang kan anak penting udah diam dikasih gadget dah. Ya. Hampir sama seperti itu. Iya. Yang penting anaknya kenyang. Oke. Kemudian yang satunya lagi itu dengan alibi anaknya nggak mau makan gitu. Jadi anaknya ini nggak mau makan, susah sekali diberi makan. Akhirnya anaknya stunting begitu, Stunting. Dok. Nah, inilah gunanya ya, Dok, kita bisa share bersama tentang pentingnya menjaga nutrisi, memberikan gizi yang cukup kepada anak untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang sudah terjadi ini bisa jadi pembelajaran dan berikutnya kita mendapatkan generasi yang sehat, yang cerdas dan bermanfaat ya. Dan jauh dari stunting tadi pastinya. Amin. Oke. Jadi dokter Deka, kapan ke Pekanbaru, Dok? Nanti kalau ke Pekanbaru kita bisa membahas mengenai hal lain, misalnya selain stunting. Tentunya pastinya ya. Ya, namanya reunian. Iya, berikutnya. Boleh. Jadi nanti kabari aja nanti kita sambut dengan karpet merah di bandara ya, Dok. Nih, saya pengen tanya lagi nih dok tentang stunting tadi nih dok. Untuk apa sih dok target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting yang konvergen tadi yang dokter sebutkan tadi? Apa nih dok target indikator utamanya? Targetnya adalah bertambahnya berat badan sesuai dengan patokan. Oke. Jadi untuk mencegah stunting itu setiap bulan tuh anaknya yang di bawah usia 2 tahun setiap bulan tuh harus dan banyak pertumbuhan. Nah, begitu. Itulah targetnya. Dan semoga nanti di 2024 sesuai dengan kata Pak Harto itu bisa turun jadi 14%. Semoga. Amin. Gitu. Oke. Nah, peranan dari kita sebagai masyarakat umum nih dok, apa aja nih dok, dan tenaga medis dalam pencegahan stunting itu sendiri dok? Untuk tenaga medis mungkin diskusi seperti ini tentunya insya Allah membantu ya. Jadi Betul, orang masyarakat betul tahu sekali. bahwa itu ternyata begini loh, gitu. Cara mencari ternyata begini. Betul. Selama ini saya pikir yang pendek itu stunting kan. Padahal yang pendek itu ranking 3 besar kan nggak mungkin stunting. Iya betul.
istilahnya perawakan pendek. Jadi di ilmu dokter anak itu kita juga membahas itu ya, ada namanya perawakan pendek. Ada yang pendek pada saat anak-anak, tapi begitu dia masuk usia remaja dia langsung normal tinggi. Namanya constitutional delay growth and puberty namanya. Jadi dia memang pada usia sekolah dia pendek, tapi begitu pas reuni SMA jadi tinggi anaknya. Kok jadi tinggi? Kok dulu kan pendek? Iya, banyak tuh kejadian seperti itu dok, memang betul. Curhat kayaknya. Jadi ternyata tidak semua pendek itu anaknya ternyata stunting. Betul. Bisa dibatasi. Oke dok, nih yang terakhir nih dok, dokter ingin memberikan pesan apa kepada masyarakat terkait dengan stunting ini? Ya, ya. Jadi terima kasih. Jadi mungkin pesan saya. Jadi kita lebih jarang membaca yang baik. Sebenarnya era media sosial seperti ini tuh bisa kita alihkan, kita membaca yang baik-baik sehingga literasi kita baik. Seperti inilah publik literasi Riau ini kan bagus ya kan. Jadi kalau kita hanya melihat TikTok yang apalagi ya, habis itu ya entah aku loh joget-joget yang nggak jelas itu ya, tambah pinter ya. Dancing Street. Ya, ini kan forum-forum seperti ini kan sangat membantu kita. Oh tahu kita stunting itu gimana, oh ternyata begini untuk memperlakukan anak kita sehingga anak kita tuh jadi bisa nanti ya menggantikan kita lah di masa depan. Iya, benar. Jadi anak itu sebenarnya aset yang paling besar ya sebenarnya. Betul. Kita itu adalah anak, waktunya terbatas. Waktu kita untuk menumbuhkan anak yang baik, istilahnya nurturing. Nurturing anak yang baik itu periode emasnya adalah 0 sampai 2 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi selama 0 sampai 2 tahun usia anaknya, sering-seringlah bermain di sana, pastikanlah asupannya benar, protein hewani benar ya. Curahkan nanti modal di usia di situ untuk kebutuhan nutrisi anaknya. Karena setelah 2 tahun tuh otak sudah berhenti berkembang ya. Makanya kita mati-matian di 10 sampai 2 tahun. Kalau dari 1000 hari pertama kelahiran, ya pada saat dia hamil ya harus sering kontrol, rajin kontrol ke dokter kandungan. Biar terlihat pertumbuhan janinnya gimana. Jika kurang kan bisa dokter kandungannya bisa memberikan vitamin-vitamin tertentu yang bisa boosting pertumbuhan janin dalam. Jadi gitulah, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Banyak baca jadi banyak tahu gitu. Oke, sip. Nah, jadi kalau pengen konsultasi gratis nih ke dokter Dedi Eka aja ya langsung ya. Bisa langsung ke IG-nya dokter Dedi ya. Tapi gratis ya. Pasien pertama saya ya dok. Walaupun dari jauh ya dok, dari Aceh ya dok, tetap masih bisa konsul ya dok. Oh iya, saya juga bilang itu bukan di Halo saja ya, tapi di aplikasi Primaku kita juga punya telemedicine. Apa tuh dok? Juga bisa mengakses, ada juga bisa memilih dokter anak yang bukan di Pekanbaru saja, tapi di seluruh Indonesia. Keren. Silahkan akses Primaku, kita bisa telemedicine di situ. Jelasin lagi dok, biar masyarakat tahu dok, apa tuh dari aplikasinya dok? Itu seperti Halodoc lah, tapi khusus untuk dokter anak. Jadi kita sekarang tuh gampang, kita bisa berobat dari rumah dengan aplikasi, dengan menu telemedicine. Silahkan pilih dokter yang di Pekanbaru ataupun di luar Pekanbaru. Dokter Deka ada nggak di dalam sana tuh? Ada dong pastinya. Oh, dokter anak pasti ada. Oke, baiklah. Keren. Nanti kita pilih. Oke nih, apa nih dok yang berita yang kita kasih ke dokter Deka nih? Pantun dari siapa tadi? Nah itu dok, selain kita banyak tanya sama dokter, kita mau ngucapin terima kasih, kemudian doa beserta pantun. Oke, dari Bu Ica dulu. Oh saya dulu. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dok, selain di sana selain mie Aceh ada nasi lemak nggak? Di sini banyak kepiting, besar-besar kepitingnya. Oh Oh iya dok. Kayaknya kita harus ke situ tuh. Nah berarti di sana nggak ada nasi lemak ya? Di sini nih, saya promosi ya. Di sini ada destinasi tujuan wisata luar negeri namanya
banyak island, pulau banyak. Wow, Silahkan banyak searching di internet, island. itu ada di Aceh Cingkil. Wah. Orang Eropa pada kesini tuh. Oh, banyak orang bule ya. Mau liburan ya ternyata dok, nggak mau liburan. Berapa jam tuh dok dari kota Banda Aceh dok? Kita dari Medan ya. Oh dari Medan. Aceh Cingkil tuh Aceh yang paling selatan, jadi lebih dekat di Medan. Oh lebih dekat Oh. ke Medan. Berapa jam itu dok dari Ya, Medan? di Aceh yang paling selatan. Kalau dari Medan itu 8 jam. 8 jam. Oh sama ke Sumbar. Dari bukan baru ke Sumbar. Oke silakan Bu Ica. Oke dok, jadi saya mau ngasih nasi gurih nih buat dokter. Nasi lemak rasanya gurih. Mantap. Dimakan di Kota Pekanbaru. Enak. Kami ucapkan terima kasih atas semua informasi yang diberi sangat bermutu. Terima kasih banyak ya dokter. Saya juga mau. Oh Saya juga iya. mau memberikan. Mau juga. Saya juga mau memberikan ke dokter Deka juga nih. Nih dok, pantun dari saya. Pergi ke pasar membeli belimbing untuk dimakan bersama anak. Asik. Mari kita cegah sejak dini stunting. Dari literasi dari Dokter Dedi Eka, spesialis anak kita. Yeay. Ya, mantap. Sukses Terima ya kasih. dokter, sehat selalu dokter di sana. Salam buat Sama-sama. keluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Atas informasi dan literasi Ya. dokter buat masyarakat seluruh Indonesia. Oke. Ya, kapan-kapan kita Ya. boleh sambung lagi ya dok dengan tema yang berbeda. Tentunya pastinya harus. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dokter, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, Yuk. Ya. Oke, kita Saya izin live ya. Ya, Oke, lanjutkan lombanya lagi Jalan dok. dulu ya. Oke, kita tetap masih stay tune di sini. Kita akan memberikan literasi lagi tentang bunda dan anaknya, babynya, bersama narasumber ahli kita ya. Selanjutnya, Bu Ica. Ya, jadi hari ini memang Sudah datang hari nih. spesial buat para ibu. Para ibu. Kita cut dulu ya. Oke, kita ini dulu ya. Oke, sip.